Oke, Mbak Novi, gimana tadi setelah melaporkan lagi AL? Ya, tadi kita menindaklanjuti dari Komnas Perempuan terkait pelecehan, ya, pelecehan secara verbal yang dilontarkan oleh AL. Jadinya kita datangi Polda. Seperti itu. Jadi digabungin dengan laporan yang kemarin ITE atau terpisah nih laporannya? Terpisah. Apa sih mungkin Bang Vin untuk dari laporan udah makin apa buktinya juga seperti apa? Buktinya sudah ada melalui videonya dia, video YouTube yang dia sebarluaskan, dan setelah itu juga ada komentar, screenshot komentar dari YouTube ini. dari YouTube dia. Ya karena mulai dari profesi seorang pramugari yang dianggap sebelah mata itu nggak baik juga ya. Karena gimana pun saya 8 tahun berjuang menjadi pramugari bukan hal yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah gitu. Karena kita aja terbang mengantarkan nyawa kan, masa kita dipandang rendah sama orang lain seperti itu. Dan kalau itu nanti kan ada jadwalnya ya dari ini ada klarifikasi atau seperti apa kita ikut proses aja karena udah naik LP baru lagi. Trauma banget karena mulai dari yang pertama sebenarnya RD itu kan juga sudah kena mental saya terkait narkoba katanya. Saya sampai buktiin urin, rambut saya buktiin. Nah sekarang ini statement baru lagi yang apa ya, dampak ini anak saya ada anak umur 3 tahun yang 9 tahun kelas 3 SD itu yang sudah mengerti dan menanyakan gitu terkait hal-hal yang dilontarkan seperti itu. Anak saya tidak menggunakan gadget tapi teman-teman yang menanyakan, mama kamu kerja apa sih arti kata konteks pekerjaan seperti itu gitu. Terus hal-hal yang di media sosial ditanyakan sama anak saya, kasihan anak saya nggak tahu apa-apa, masih menanyakan. Makanya apa ya, mental saya jadi down. Udah masalah case ini belum selesai gitu yang seharusnya kita calling down yang sesuai dengan arahan Gusmen, tapi jadi seperti ini, sangat mengganggu. Dan pada saat tahu berapa hari yang lalu? Iya, beberapa hari yang lalu lah, semenjak viral lah. Semenjak viral, iya, karena dia mempublish di YouTube dan ada VT-VT-nya di TikTok, jadi rame tuh ya kan, bahkan ya anak-anak juga mengkonsumsi video tersebut gitu. Itu kan konteks pertanyaannya. Pertanyaan harusnya kedua belah pihak langsung ya, langsung bukan kepada dipublish, orangnya. itu beda konteksnya. Itu dipublish, disebarluaskan dan jadi konsumsi publik, itu beda konsep. Ya, dan ada Seperti itu. komen-komen dari yang bersangkutan di situ Dibalas sama ya, dia. petunjuknya tuh di bawah-bawahnya Iya, komentarnya. lihat Coba aja teman-teman komennya. baca aja deh. Komentarnya tuh sadis-sadis. Boleh silakan dibaca komentarnya dia. Jadi ada dari subscribernya komen dibalas sama dia dan itu kata-kata sangat tidak pantas. Boleh dicek masing-masing. Misalnya nih, dia mengaku ya saya salah, saya menggunakan kata-kata seperti itu. Saya maafkan, tapi proses hukum tetap jalan. Begitu juga dengan RD. Iya. Iya, sama. Gitu. Artinya kekeh ya, artinya nggak ada kata damai segala macam. Ya, itu kan terkait apa yang diucapkan RD ya, iya. dan dia mengklaim itu berdasarkan data yang dia punya, dan data-data itu kan ada yang beberapa bersifat data pribadi gitu. Betul. Kan. Nah itu aja nanti dia bertanggungjawabkan. Dari tadi malam nih masih memberikan statement ya tentang data pribadi saya dan lain-lain. Itu apa ya, buat saya jadi kok ini orang bukannya menyelesaikan secara baik-baik malah seperti itu. Jalannya aja proses. Jalan prosesnya. Nanti Ditemuin nggak sih di dalam proses aja, di kan pasti ada gelar dan lain-lain lah ya. Minta maaf sama donatur ya. Ya, bagus emang Bagus harusnya. ya, emang harusnya dari awal ya gitu. Tapi kalau untuk urusan masalah donasinya ya kita serahkan aja ke donatur seperti apa. Ya dari awal kan emang kita nggak ada masalah. Yang melaporkan kan dia. Iya, melaporkan biasanya nggak ada melaporkan. Kita nggak ada. Gitu. Itu udah dijelaskan sih. Kan udah minta dihapus juga, udah dihapus gitu. Itu live event. Ya live event. Live event dan itu bukan arahnya ke sana, itu dari Betul. bagian- Arahan dari sana. Dari kerjaan saya. Tapi udah clear, udah dihapus. Kan dia minta dihapus sebenarnya. Dia sudah kami hapus. Dan satu lagi sih poinnya yang membuat video itu juga banyak dilaporkan juga tuh semuanya. Gak mungkin kan. Jadi ya nggak perlu dibesar-besarkan. dan itu nggak menyebut nama juga Pak. Betul. Nggak perlu banget. Ya, ini makanya kan dilaporin karena pencemaran nama baik juga sama kemarin ya. Baik teman-teman, pada hari ini kami tadi seperti teman-teman ketahui, kami baru dari Komnas Perempuan, di mana kami berkonsultasi lebih lanjut atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual ya terhadap klien kami yaitu Novi. Dan pada hari ini kami tim kuasa hukum langsung melaporkan ke Polda Metro Jaya
dengan bukti laporan 7554 dengan terlapor inisial AL. Apa itu boleh jelaskan Mbak Disa? Ini tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal. Pasalnya nanti tanya di penyidik ya. Ancamannya akan diperberat ketika orang itu sudah dianggap mengerti hukum ya. Jadi ancaman dari pasal ini akan diperberat 1/3. Jadi gini, kalau dilihat dari undang-undang ya nomor 12 tahun 2002 tentang yang disampaikan oleh rekan pengacara tadi, ada tertuang dalam pasal 5. Ya, di mana hal berkaitan dengan seksual itu diumumkan dan merendahkan martabat daripada pedofil. Sama-sama kita lihat dari video kan, menjelaskan tentang pendapatan, kemudian keuangan Tenovi, kemudian walaupun tidak menyebutkan nama, tapi itu menjelaskan kehidupan Tenovi dan keuangan Tenovi. Terakhir baru sampaikan salah satu pekerjaan yang dimana terpenuhi pasal 5 itu adalah menyebutkan kata, mohon maaf ya, terkelirnya aja lah, tahu bahwa pelacur. Ini seperti itu terpenuhi dari pasal 5 dari undang-undang itu. Tidak bisa, kalau dalam hal ya nggak boleh. Artinya kita tidak bisa ya, kalau memang pidana yang satu tidak bisa campur dengan ini. Artinya kan ini sudah undang-undang yang lain. Kalau itu ya berkaitan dengan pidana yang berkaitan dengan undang-undang ITE, ya kan nggak boleh. Beda, intinya beda. Kita tidak mau laporannya menjadi ya demi sindaan untuk kabur, ya kan. Kita harus jelas dengan substansi masalah yang dilakukan oleh AL tadi. Saya hanya cuma pesan aja gini. Mulai hari ini kita tidak berurusan hukum dengan Agus, ya. Kami berurusan hukum dengan AL. Nah, karena dia sudah ajak perang. Kalau dia sudah perang maka kita perang. Bahkan ya karena pernah dia kalah di pra-peradilan pun terkait dengan kasus dia pernah ditetapkan menjadi tersangka, kami akan mendorong. Itu aja. Itu aja sebentar. Semoga jalan karena ini kan permintaan para netizen dan ibu-ibu, para mama. Ya, wanita-wanita Indonesia kan selalu menekan tuh lihat tekanan-tekanan untuk Tenovi lapor. Karena ini mengenai kehormatan perempuan Indonesia, bukan Tenovi salah satunya. Dan ini mengenai martabat dan profesi dari para pramugari gitu. Jadi tetap harus kita ambil kita mendorong Tenovi untuk mengambil langkah hukum. Intinya kami para pengacara itu hanya melihat apakah terpenuhi atau tidak. Ya kalau sudah terpenuhi kami akan dampingi. Tidak mungkin tidak terpenuhi, kami dampingi. Ini bagi kami sudah dua alat bukti cukup dan kami tetap mendorong untuk prosesnya diperiksa. Tetap mendorong gitu. Kami tetap mendorong karena untuk mencegah ya salah gunakan kuasa yang diberikan. Sudah melampaui kuasa kami tetap mendorong. Ini supaya jadi catatan penting gitu. Betul. Jadi begini teman-teman, kenapa kemudian kami melaporkannya dengan delik yang berbeda ya, sehingga kemudian unitnya berbeda. Satu unitnya cyber, satunya umum gitu. Jadi pasti akan berbeda nih gitu. Terus kemudian tempus lokusnya juga berbeda gitu. Jadi pasal yang menjeratnya juga berbeda. Tentu akan berbeda. Oh, kita belum sampai ke sana ya, tapi kemungkinan besar kami rasa akan ada ya, karena ini kan Tenovi ini salah satu contoh perempuan yang mandiri kemudian direndahkan ya oleh oknum advokatnya. Tentu semua pun tidak akan terima ini terjadi gitu. Misalkan dengan kakak semua, kita punya orang tua perempuan di rumah, kita punya saudara perempuan, ketika direndahkan, ketika dia mempunyai penghasilan kemudian dia mandiri hidupnya, terus di dalam tanda kutip ya dinyatakan sebagai seorang pelacur padahal dia perempuan mandiri, itu kemudian tentu sangat mencederai. Bukan, jadi nanti laporan ini memang akan kami beritahukan ke Komnas Perempuan dan Komnas Perempuan nanti akan memberikan rekomendasi lebih lanjut. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.